YouTube. Tapi YouTube ini kan? Ano yung aplikasi? Oh. Tadi katanya mau ke Baik ya. Ya. Gimana caranya klik di YouTube? Coba masuk. Kemarin pas bilang ya ada bilang. Iya, tambah itu sedikit sekali. Belum saya siapin dulu berarti itu. Jadi masuk di kantor. Nah. Oh, di mana di tadi? Masuk seorang di situ. Di mana? Dia sendiri. Pagi Bu, pagi Pak. Pak, coba nih. Ikut kamu ya. Ini sih. Saya share dulu itu. Kalau kena sementara lagi pasti kan sudah jalan terus tanya solusinya nanti ini sama ya enggak Harus ini filenya saya kirimkan. ini Hah? Kira kepala halo Mas Jaya ya di lantai dua di berapa iya muka album apa enam lima banyak itu kita kalau ini cepat bagaimana
Caranya lihat di YouTube. Kalau gitu nggak ngerti, kalau gitu diberitahu nggak. Jangan lu. Oke. Namanya tahunan. Sudah minta telepon anu? Sudah. Kasih pisah yang tadi video. Bisa di mana? Bagaimana bisa mengerti dia? Yang dapatkan bantunya. Mana apa? Oke, gimana? Jadi, Sekarang di sini. Dia untuk apa? Nomor ya?
Tadi kan sekitar sungai lalu. Gimana akunnya? Masih 100? Sudah join kan Pak? Ada di YouTube? Sudah. Oke, berarti bisa kita laporkan yang Zoom 100, yang YouTube berapa? Enggak dibatasi. Sudah saya juga. Saya terbatasi kalau Ini? YouTube. Di sini online juga sudah Ini ada. saya sudah chat di kan Pak di apa namanya? Sudah umum juga lah. Itu saya masih streaming juga nggak? Ini Iya. YouTube-nya. Iya. Yang PKT ini jadi. Terima kasih nih bantu PKT. Berapa ini? Berapa? Ini baru 70 Pak. 80. Diumumkan aja pakai Bu Ika minta tolong sambil ini diumumkan di itu. Baik. Soalnya kalau kita umumkan di sini kan orang yang mau join itu kan nggak masuk ke sini, benar nggak? Percuma kita umumkan juga. Sudah saya umumkan lewat chat juga Pak. PKT minta tolong. Baik, sudah ini sudah di share ke Taruna. Sudah share ke Taruna. Kamera yang aktif Pak Parman coba kasih sekarang saya sapa dulu kemudian sebelumnya Bapak narasumber hadir. Sebentar, saya masukkan videonya tadi. Oke, bisa. Ya. Tes dulu coba terpas masuk narasumber. Langsung begitu suara. Mungkin bisa telepon teknisi deh. Iya soalnya ini baru mau mulai udah suaranya. Jangan mau pakai dulu sih. Soalnya masih Pak. Kemarin ada dia nggak baik iya. Videonya coba masuk di mana jelek ini suaranya. Kalau suara kita di musim ini, kalau mas Ini nih. Berarti harus panggil teknisi, jangan sampai pas ada tamu Pak. Teknisinya ada saya. Pas ada tamu soalnya.
Iya, Pak. Biasanya itu kalau acara begini tuh ada teknisnya. Ada sebagian orang waktu bicara dulu. Terus yang ini pun Pak. Enggak ya. Iya, pas audionya, pas video, belum bicara. Di audionya Pak. Iya. Pak Nawir. Itu kalau videonya begitu langsung audionya keras begitu. Pas gua bicara ya. Berarti di teknisi yang dipanggil ya? Tidak ada nih. Tes. Audionya Pak, audio untuk yang menyambungkan ke Zoom-nya Pak. Kalau ininya bisa, tapi kalau pas dia mulai membuka video langsung suaranya. Tadi Pak. Susah. Kalau kita yang mending kita telepon teknisi. Udah turin. Ada ke sini. Ada Miki, puski terus deh. Biasa tertinggal dia. Ya, push terus biar Pak segera Pak, penting ini. Masalahnya tambah dari sini. Pak Marlin, dia kalau kasih video langsung terpantul suaranya. Suaranya. Marlin. Ini. Hah? Udah pasti selesai kan? Kenapa? Sudah mengikuti suara-suara.
Ini. Oh, jadi Pak Direktur yang mana? Iya, Pak Direktur. Di fiskal ini baru siapa? Iya, siapa? Belum. Yang di sini 100, yang di sana berapa? Yang di yang YouTube? YouTube bisa nih Pak. 1000 lah ya, Iya. kita anggap lah ya. Sisanya join YouTube. Ya. Kalau YouTube bisa nih Pak, semua bisa semua. Ya, anggap aja sisanya anggap di YouTube gitu aja. Kan siswa kita kan 2000 sekian ya. Siapin Dikurangi yang kepala. Tidak, maksudnya videonya saya. video. Iya, pas video zoomnya tuh Kepala kan dianggap nggak ini. Berarti berapa tadi? 136. Yang 100. Kamera yang mana itu? Ini. Mana di sini mana? USB video. aku takut saya tidak ada kok. Bukan bikin baru. Oh, apa? Kan lebih bagus kalau standby Pak. Ini Saya tidak chat Bapak ya. Saya tidak chat Bapak ya. Saya tidak chat Bapak. Dipindah. Pak Dirjen sudah, saya tinggal nunggu suara ini. Kalau sudah ada rombongan. Richard. Tes, 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 tes. Terima kasih Mas. Masuk ke sumber. Iya, terima kasih semua maksudnya begitu. Ya kita dosen harusnya enggak ya. Recording in progress. Recording stopped. Bisa misalnya lebih dari 100. Iya. Zoomnya bisa lebih 100 Pak. Alhamdulillah. Sudah terbaca pasti. Nah, coba ini di kenapa beliau ini? Tunggu Pak, tunggu. Sementara. Kalau sudah saya laporkan ke direktur ini sudah oke. Ya, dia belajar deh. Supaya kok bergenerasi. Tidak deh, kau masih muda kan kau nih. Mama. Tes dulu sumber ini Mas kan siapa itu saya? masuk Iya, harus ada regenerasi. Biar berduet dengan dia Pak Marika. mana Harus ada regenerasi Pak. Ya kita panggil 2 orang Marika. Jadi kayak bagi Menarik. Harus ada regenerasi pasti. Oh itu Mau digerak. mana bosnya? Bu. halo. Yes. Posisi di mana? Oh. Dan ke sini dulu satu orang. Itu penting ini. Ke sini dulu. Kedua orang rapat ini. Di mana patung? Patung. Oh. Iya. Kan tanya saya dulu, Peng. Nggak mau di sini kenapa? Iya.
belum extend. Masih extend ini jadi belum dorong. Iya, belum mau. Kamu kok mau yang Pan, sama Ini udah masalah nggak? Saya yang pan juga. Setelah lagi. Oke, siap. tes dulu suara. Tes. Belum masuk suara ini. Ini belum masuk di Zoom, belum masuk suara. Tes. Jadi masih nunggu mas kipas lagi. Coba. Tes. Selamat pagi, taruna-taruni Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Kalau Pagi Bu. oke, kedengaran ya? Pagi Bu. Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran Bu. Oke, makasih. Ya Bu. Oke. Oke, Pak. Bang ini kembali itu akses point. Tadi kan pasti kontroversi ya. Dan pada pasti punya pasti keluar dan sebagainya. Pas ini kembali di mana pada di kumpul itu tadi pasti keluar pasti ya. Ya pasti. Matikan video dulu. Sebelah. Sebelah. Dia bisa dari nanti kan tapi saya bisa tidak ada. Bentar ya, Cik.
Sudah, pertama fawaid ya. Iya. Oke, silakan duduk. Sekarang ada masuk cuma yang semester 4. Iya, sekarang sama kayak di kampus utama, yang praktek itu praktek ya. Kita ngejar dulu. Itu kan ini kita 1991 ini. Subscribe semua. Konstan gitu 100 tidak 100 terus. Oh CV-nya, ya boleh. Kasih kirim ke mana ya? Kirim ke siapa nanti bisa kirim ke ini? Kopral. Sudah. Sudah ada? Oh ya sudah ada. Sudah ada deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Bapak Kapten Sukirno MTR MA, yang diwakili oleh Bapak Pembantu Direktur 1, Bapak Kapten Hadi Setiawan MTMA, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Bapak Bambang Gunawan MRE. Terima kasih Pak sudah hadir di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Yang kami hormati Bapak Kabag Administrasi Akademik dan Ketarunaan, Bapak Supardi MSI MRE, serta para yang kami banggakan, para taruna-taruni Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang hadir melalui Zoom meeting, serta akun official YouTube Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmatnya sehingga kita dapat hadir dalam acara kuliah umum dengan tema konsep Good Corporate Governance dalam kerangka kerja Otoritas Pelabuhan Makassar, baik secara virtual Zoom maupun akun official YouTube Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, foto bersama secara Recording in virtual, progress. kuliah umum oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, diskusi dan tanya jawab, serta penutup dan selesai. Baiklah, kita akan ke acara selanjutnya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan
permintaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afir ni'amahu wa yukafi mazidah. Bismillah, puji syukur kita panjatkan kehadiratmu ya Allah atas segala rahmat dan hidayahmu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga saat ini kami hadir dalam acara kuliah umum. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah momen ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, dan hidayah untuk kami semua. Ya Allah, ya Karim, berilah kami pemahaman sehingga ilmu yang kami terima dari kuliah umum pada hari ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, ya Kabir, melalui kuliah umum ini pula tuntutlah kami untuk menjadi insan berhubungan yang berakhlakul karimah, di mana perkataan menyatu dengan perbuatan. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya mohon izin Pak, foto bersama secara virtual Pak. Dulu aja. Ya. Undang-undang 17 ya? Taruna-taruni bisa Tampilkan tampilkan videonya. layar full ya. Mereka partisipannya tadi. Mohon izin Pak, taruna-taruni tolong kameranya di on kan. Kita akan foto bersama secara virtual. Ya, gitu. Mohon izin Pak, pertama foto dari sini, selanjutnya mohon izin bisa berpindah ke sini Pak kalau sudah selesai. Oke. Ambil aja. Ambil aja. Screenshot saja. Oke, selanjutnya Pak, mohon izin bisa berpindah Bapak Bambang ke depan layar Pak untuk foto bersama taruna Pak. Mohon izin. Backgroundnya taruna. Iya Pak, fotonya taruna. Baru sih, kayak baru sih. New normal. Oke, baru Pak di new normal sekarang Pak. Taruna taruni Ini duduk yang tegak sambil senyum. Layar tetap kelihatan? ya. Kelihatan begini. Oh, gitu. Oke. Nah, Berarti geser. Mas Ferdi video sama Bu. Dikasih apa Mbak? Oke, Ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya genggam. Yes. Apa? Semangat. Taruna taruni semangat, tangannya diangkat taruna. Tangannya di kepala. Sebelah kanan di kepala. Ya, semangat. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, tampilannya begini aja Mas. Demikianlah pesertanya. Ya. Selanjutnya, Apa beda apa?
Mohon izin Pak, sambutan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang hari ini diwakili oleh Bapak Kabag Administrasi Akademik dan Ketarunaan Bapak Supardi, MSI, MRE. Kepada Bapak kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Salam sehat luar biasa. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Universitas Pelabuhan Utama Makassar, Bapak Bang Gunawan MMRE, yang telah bersedia menyempatkan hari di tengah-tengah kita semuanya. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Budi Satu, Kapten Hadi, dan para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan Bapak Ibu sekalian para dosen yang hadir di ruang Zoom ini, dan para taruna-taruni yang kami banggakan. Hadir hari ini kurang lebih 200 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan agenda kita, bersama ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan kesempatan yang kesibukan Bapak sempat menghadiri undangan kami. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang tak terpisahkan dari proses kegiatan belajar mengajar secara terstruktur dalam rangka pengembangan potensi-potensi akademik maupun akademik daripada di bagian ketarunaan itu sendiri. Perlu diketahui Pak bahwa kegiatan ini memang kegiatan yang selalu kami tindakan dari beberapa kantor-kantor instansi terkait yang sangat terkait dan erat dalam rangka pengembangan potensi daripada taruna-taruni kita sekalian. Dan pada hari ini bersedia dan hadir langsung secara live di tengah-tengah kita Bapak Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Tentu saja para taruna dan sivitas akademika Politeknik Pelayaran Makassar, mari kita ikuti secara seksama arahan-arahan beliau, materi-materi beliau. Semoga memberikan manfaat buat kita sekaligus dan sekalian untuk sivitas akademika PPI Makassar, sehingga ada kontribusi positif dalam rangka pengembangan pengetahuan, keilmuan secara akademik buat diri kita sendiri dan atas nama lembaga sivitas akademika PPI Makassar. Demikian dari sambutan kami. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kuliahmu. Terima kasih Pak untuk sambutannya. Selanjutnya kuliah umum oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan tema konsep Good Corporate Governance dalam kerangka kerja Otoritas Pelabuhan. Kepada Bapak Gunawan MRE kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak bagian Administrasi dan Ketarunaan, yang saya hormati Buket 1, Buket 2, dan Buket 3, yang saya hormati tenaga fungsional, Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang saya cintai adik-adik taruna-taruni PIP Makassar. Yo. Ya. Siapa? Siapa? Ya. Oke, pada pagi hari ini saya sempatkan waktu untuk memberikan suatu, bukan pembelajaran atau apa ya, suatu pengalaman yang harus didapati oleh adik-adik taruna semua selama di dalam masa pendidikan, dan bagaimana nanti setelah selesai dalam pendidikan. Pada prinsipnya ada beberapa poin. Mungkin saya perkenalkan dulu. Saya Bambang Gunawan, juga sama dengan adik-adik taruna. Kali ini saya juga lulusan dari sekolah pelayaran. Saya tamat tahun 92. Waktu itu masih bernama Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran Jakarta. Dan
apa yang saya dapatkan selama ini sebelum saya menduduki juga menjadi kepala otoritas pelabuhan. Saya juga sama persis adik-adik semua. Saya juga seorang pelaut dan saya telah berlayar selama 10 tahun. Dan kemudian saya meneruskan jenjangnya dan saya mengambil pendidikan sampai mendapati ijazah pelaut yang selama ini masih tinggi. Dan kemudian kami mengencang juga pendidikan umum di Muhammadiyah untuk penambahan pengetahuan. Dan kemudian setelah itu saya masuk pegawai negeri. Inilah sejarah ceritanya. Saya juga sebelum menjadi atau menduduki otoritas pelabuhan. Karena ada yang saya hormati dan saya cintai, saya akan memberikan suatu arahan atau gambaran dulu bagaimana tentang pelabuhan. Karena di Indonesia ini akan terbagi dua sisi antara pelabuhan dan perkapalan. Yang terjadi kan baru di pelabuhan utama Makassar. Biar semua pada paham apa sih yang dinamakan dengan otoritas pelabuhan, apa yang dinamakan dengan perkapalan. Karena dua sisi ini, dua sisi yang mencakup antara nautik teknik dan juga apa kategori KLK. Ya, jadi dua-dua ini juga beroriented yang menjadi satu kesatuan yang sama. Dan kekuatannya juga sama, dua-dua. Bukan berarti nautik teknik bisa berlayar ke luar negeri dan tidak memasuki dalam satu pelabuhan. Mereka juga akan masuk pelabuhan, termasuk KLK juga pengelola satu pelabuhan dan mereka harus menguasai tentang pelabuhan. Nah, ini dua momen yang sama-sama, artinya sama-sama saling menguntungkan, sama-sama dua-duanya adalah tempat untuk saling kait-mengkait. Tidak mungkin ada kapal kalau tidak ada pelabuhan, tidak mungkin juga pelabuhan dibuat kalau tidak ada kapal-kapal. Kira-kira saya kasih gambaran dulu tentang selain pandang sedikit masalah pelabuhan Makassar. Pelabuhan Makassar yang pada saat ini dan akan dibangun nanti untuk pelabuhan kedepannya mungkin akan lebih baik lagi dengan pelabuhan-pelabuhan yang lebih besar. Nah, ini saya akan buatkan dulu untuk gambaran buat adik-adik Taruna semua, Taruni, tentang selain pandang. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki ratusan pelabuhan yang terletak dari Aceh hingga Papua, membuat sektor transportasi laut menjadi salah satu urat nadi perekonomian, distribusi dan perdagangan, baik antar pulau ataupun antar negara. Agar pengelolaan pelabuhan lebih efisien, efektif dan profesional, maka sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dipisahkanlah fungsi regulator dan operator. Regulator dijalankan oleh penyelenggara pelabuhan, sedangkan operator dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Untuk membuat pelabuhan terbesar di Indonesia, dibentuklah Otoritas Pelabuhan Utama sebagai penyelenggara pelabuhan untuk kegiatan pemerintahan, yaitu Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Era kerja Otoritas Pelabuhan Utama Makassar meliputi beberapa terminal, yaitu terminal umum yang terdiri dari Terminal Soekarno, Terminal Hasanuddin, Terminal Hatta, Terminal Pautere, dan Intan Makassar Terminal atau yang lebih dikenal dengan Makassar Newport, dan terminal untuk kepentingan sendiri, antara lain Tux Pertamina dan PT IKI. Serta fasilitas dermaga milik pemerintah seperti dermaga distrik navigasi dan dermaga Lantamal. Ada soalnya.
Sudah ya, praktek. Gimana kemarin Pak? Ya, kira-kira itu tadi gambaran muka pelabuhan Makassar yang sedang berjalan dan yang akan berkembang, di mana pelabuhan-pelabuhan yang taruna-taruni bisa lihat selama ini, mungkin selama di Makassar, itulah sisi dari muka pelabuhan. Dan kemudian ada pelabuhan-pelabuhan yang sedang berkembang yang namanya Makassar Newport, yang tadi gambar terakhir atau video terakhir. Itu adalah pelabuhan yang dibangun oleh operator Pelindo. Itu yang akan direncanakan selesai tahun depan dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Itu adalah pelabuhan kontainer yang terbesar untuk wilayah ini, yang akan diperkirakan sekitar 2 juta TEU dalam waktu 1 tahun kegiatan bongkar dan muat. Maka di sini salah satu kebanggaan dari Makassar kita adalah kita akan membuka lagi satu pelabuhan yang cukup besar yang akan juga berkompetitor dengan pelabuhan-pelabuhan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, Singapura, Vietnam, Thailand, dan negara-negara Asia lainnya. Ini salah satu cerminan bahwa kita adalah negara maritim yang memiliki suatu daerah-daerah pelabuhan-pelabuhan yang terbesar, yang selama ini juga kita harus bangga menjadi taruna-taruni PWP Makassar, bukan hanya Tanjung Priok atau Surabaya saja, tapi nanti Makassar pun akan menjadi pelabuhan yang besar. Kemudian saya akan sedikit jelaskan khusus untuk dulu taruna-taruni yang menyandang nautik dan teknik, ya. Bahwa nautik dan teknik pun nanti setelah itu KTK atau KLK, saya akan kasih sedikit gambaran bagaimana setelah nanti adik-adik
amat untuk untuk menjadi suatu perwira besar yang kemudian bisa turun di masyarakat dan bisa bekerja di dalam pekerjaan yang selama ini adik-adik bisa dalam satu pendidikan layak. Kemudian saya akan jelaskan masalah dari segi tugas dan tanggung jawab Polres Pelabuhan Makassar. Jadi yang tadi dijelaskan bahwa Pelabuhan Makassar itu terbagi dua. Ada sisi dari otoritasnya tentang pelabuhan dan ada juga sisi dari operator yang namanya Pelindo dan Otoritas Pelabuhan. Apa sih bedanya Pelindo dan Otoritas Pelabuhan? Ini mungkin perlu dijelaskan ya, bahwa Pelabuhan Utama Makassar di sini ada di dalam segi pelabuhan ada satu sisi yang namanya Pelindo atau Pelabuhan Pelindo 4 sebagai operator, sebagai pengelola, yang artinya mereka adalah yang melakukan kegiatan-kegiatan di pelabuhan, kemudian yang melakukan pemanfaatan pelabuhan, dan kemudian mereka yang mengelola pelabuhan, sehingga pelabuhan-pelabuhan dapat dikelola oleh pihak ketiga yang namanya Pelindo sebagai BUMN. Kemudian bagaimana untuk mengembangkan pelabuhan itu salah satu dari tugas daripada Pelindo. Sekarang apa otoritas pelabuhan itu? Nah, adik-adik taruna-taruni yang saya hormati, jadi ada di dalam satu wadah atau organisasi di pelabuhan utama ini yang namanya otoritas pelabuhan. Otoritas pelabuhan adalah mempunyai tanggung jawab. Satu, menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan. Jadi yang bertanggung jawab tentang pelabuhan, mulai pembatasan pelabuhan masuk di wilayah kerja pelabuhan, itu di bawah otoritas pelabuhan. Mulai dari sisi perairan, kemudian masuk di daratan, di mana masuk wilayah kerja dari otoritas pelabuhan. Dan tugas tanggung jawabnya, mereka harus menyediakan lahan, menyediakan kolam di mana lahannya harus disiapkan, kolam juga harus disiapkan dalam keadaan kondisi yang sempurna. Terus apa tujuannya Otoritas Pelabuhan menyiapkan lahan? Otoritas Pelabuhan menyiapkan lahan yaitu untuk menyiapkan pengelola dapat melakukan kegiatan di situ untuk mencari pengembangan bagaimana cara-cara masuk kapal dengan baik, bagaimana kapal itu masuk sandar dengan baik. Nah, salah satunya otoritas harus menyiapkan itu. Aturan dan regulasi nanti ada di otoritas pelabuhan. Seperti apa aturan dan regulasinya? Bagaimana kapal masuk, bagaimana kapal sandar. Nah, ini salah satu yang diatur oleh otoritas pelabuhan. Terus selanjutnya, otoritas pelabuhan itu apa? Otoritas pelabuhan ya sebagai otoritas penyelenggara pelabuhan. Jadi mereka adalah otoritas pelabuhan adalah penyelenggara pelabuhan tertinggi di pelabuhan yang mengatur, menata, mengelola semua pelabuhan. Pengelolanya Pelindo. Jadi Pelindo yang harus melaksanakan atau menjalankan tugas-tugasnya. Nah, itu salah satu contoh dari otoritas pelabuhan. Kemudian ada lagi pengembangan pelabuhan. Di dalam pelabuhan saya misalnya adik-adik taruna-taruni mengenal, oh iya Pak, yang saya kenal adalah sah bandar. Ada kantor sah bandar Pak. Apalagi bedanya antara sah bandar, apa bedanya otoritas pelabuhan, apa bedanya Pelindo. Nah, jadi itu perbandingan antara otoritas pelabuhan dengan Pelindo. Jadi otoritas pelabuhan salah satu adalah sebagai regulator atau regulasi yang mengatur tatanan mulai dari pelabuhan daratannya, mulai dari bangunan pelabuhan di dalamnya, mulai dari kegiatan kapal di dalamnya, kemudian dari penyandaran, kemudian dari DLKP, DLKR, sampai dengan pengerukan, sampai dengan reklamasi, sampai dengan breakwater yang pembatas atau pemecah ombak. Semua sangat besar.
pekerjaan daripada otoritas pelabuhan. Yang dulu pekerjaan itu dilakukan oleh Pelindo dan kemudian kita mengambil sebagai tugas pemerintah seperti itu. Kembali, sekarang ada tugas-tugas juga. Bagaimana tugas-tugasnya dari organisasi pengelolaan otoritas pelabuhan? Sama dengan di tempat-tempat lain, bahwa struktur organisasi di pelabuhan juga mempunyai satu rangkaian, di dalamnya dipimpin oleh kepala kantor otoritas pelabuhan, kemudian dibidangi oleh beberapa bidang, ada 3 bidang, 3 TU, 1 terus kedua kabin lala, kemudian bagaimana lalu lintas kapal, di dalamnya semua penyiapan kapal dan sebagainya. Kemudian ada penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian pengembangan salah satu bagaimana pengembangan pelabuhan, kedalaman laut, batas wilayah kerja, sampai dengan posisi-posisi peletakan pelabuhan yang akan dibangun. Itu organisasinya seperti itu. Kemudian di bawahnya dibantu oleh beberapa kepala seksi, dan kepala seksinya adalah mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya area kerja pelabuhan untuk adik-adik taruna-taruni biar sedikit paham apa sih batasan kerjanya si otoritas pelabuhan itu sampai mana. Otoritas pelabuhan mempunyai wilayah kerja mulai dari koordinat yang adik-adik tahu, mungkin daerah-daerah CPI sampai dengan Poterek sampai dengan batas laut Trikoter laut terluar. Nah, di situ adalah salah satu lingkaran atau batasan-batasan pekerjaan daripada otoritas pelabuhan yang masuk di dalam wilayah kerjanya. Bagaimana dengan laut bebas? Laut bebas itu tidak masuk diatur di dalam otoritas pelabuhan, dan penampakan yang berlabuh di kapal-kapal itu adalah masuk di dalam wilayah kerja. Yang tidak wilayah kerja masuk di wilayah sudah masuk di daerah luar atau di daerah perbatasan dengan KPDKR. Nah, itu kita tidak mengatur lagi aturan-aturan di situ. Kemudian saya akan lanjutkan lagi yang tadi. Pak, ada ya di dalam pelabuhan itu saya pernah mengenal kok ada sah bandar, ada otoritas pelabuhan. Apa ya bedanya sah bandar dan otoritas pelabuhan? Ini kan. Nah, kemudian saya jelaskan seperti tadi, otoritas pelabuhan adalah bagian pengelola pelabuhan, penyelenggara, bagian penataan dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan sah bandar? Ada yang namanya sah bandar utama pelabuhan kalau di kelas pertama, yang fungsi dan tugasnya bagian penyelamatan, bagian pengamanan. Pengamanan dan penyelamatan apa, Pak? Penyelamatan dan pengamanan kapal. Jadi adik-adik taruna harus tahu bahwa sah bandar berbicara tentang kondisi dan keadaan kapal. Bagaimana kapal itu berlayar, bagaimana kapal itu kondisi laik laut, bagaimana kapal itu bisa dalam keadaan baik dan bisa masuk di dalam pelabuhan, tidak membuat pencemaran, dan kapal itu bisa berlayar sesuai dengan schedule atau waktu yang ditentukan. Diawaki oleh siapa? Nah, ini diawaki oleh pelaut-pelautnya. Pelaut-pelautnya dari mana? Nah, ini yang salah satu lulusan-lulusan dari BIP Makassar. Di situ kan ada nautik, ada teknik. Nah, tugasnya adalah nanti di kapal itu adalah yang lulusan-lulusan mempunyai jasa tersebut. Kemudian di otoritas pelabuhan. Otoritas pelabuhan siapa sih, Pak? Yang bisa bekerja di otoritas pelabuhan? Yang bisa bekerja di otoritas pelabuhan adalah salah satu orang-orang yang terlatih di dalam suatu pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya, ini salah satu adalah taruna-taruni juga yang memiliki sertifikat KLK ya, KLK atau kepelabuhanan. Nah, itu Bapak, adik-adik, taruna-taruni itu salah satu yang KLK arahnya atau tujuan pokoknya nanti ke dalam pelabuhan. Makanya bagaimana pengembangan satu pelabuhan. Dua-duanya taruna-taruni yang
ada di PIP Makassar ini kait mengkait kedua belah pihak. Jadi tidak ada perbedaan. Wah, saya pelaut, saya pelabuhan, semua sama. Karena dua-duanya juga mempelajari tentang dunia-dunia maritim atau dunia-dunia pelabuhan. Kemudian kami lanjutkan lagi tentang apa sah bandar itu, Pak. Tadi sah bandar saya sudah jelaskan, sah bandar adalah sebagai penyelamat, pengamanan untuk kapal-kapal. Tugas dan fungsi sah bandar adalah bagaimana mengamankan, menyelamatkan, atau membawa satu kapal dari tempat ke tempat dengan kondisi yang baik. Tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat, merugikan pelabuhan itu sendiri. Salah satunya adik-adik maka di sini dibelajarkan di sekolah bagaimana cara melayakan kapal, bagaimana pencemaran, bagaimana tentang international maritime organization, bagaimana tentang STCW dan sebagainya dan sebagainya. Di situ adalah bagian-bagian daripada taruna-taruni yang bisa atau yang memiliki sertifikat nautik dan terus saya ada lagi Pak, misalnya bertanya tentang sah bandar itu, kita yang kenal ini sah bandar benar ya. Sah bandar itu juga mungkin karena ada lebih kenal karena yang sering belayar atau yang sudah praktek belayar itu akan mengenal yang namanya Harbor Master. Kalau di Singapura ada namanya Harbor Master. Dan ada juga yang namanya PSK. Mungkin PSK ini yang kurang dikenal karena PSK ini adalah bukan bidang dari laut, karena Port Singapore Authority adalah pengelola pelabuhan. Sementara mungkin yang lebih dikenal oleh adik-adik adalah tentang Harbor Master. Bagaimana kapal itu masuk di dalam pelabuhan Singapura, bahwa di Singapura sama terbagi atas dua bagian, adanya kapal sendiri yang diatur oleh Harbor Master atau oleh MPA, Marine Port Authority, atau pelabuhannya diatur oleh PSA. PSA adalah Port Singapore Authority yang terbagi dua, yang posisinya sama, yang adik-adik kalau lihat sekarang ada di. Nah, kemudian itulah perbedaan antara sah bandar dan Port Authority. Ya, jadi semua di bawah naungan Direktorat Jenderal Perbawaan Laut dan pimpinannya satu di Dirjen Perbawaan Laut. Cuma pekerjaannya di lapangan difokuskan lagi lebih intensif kepada bidang masing-masing. Adik-adik bisa menemukan hal ini hanya di pelabuhan-pelabuhan utama Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Tapi bagaimana di pelabuhan-pelabuhan kelas 1 atau pelabuhan-pelabuhan lainnya, ya seperti di Banjarmasin, seperti di Batam, seperti di Balikpapan, Ambon dan sebagainya, itu yang dirangkap oleh namanya kantor sah bandar dan pelabuhan. Jadi mereka merangkap dua bagian, kapal iya dan merangkap pelabuhan iya. Itu kira-kira seperti itu. Yang empat ini yang terpisah karena pelabuhan ini pelabuhan yang cukup besar yang harus konsentrasi kepada bidangnya masing-masing. Kemudian itulah kira-kira gambaran yang kami bisa jelaskan pada adik-adik ya tentang apa itu Port Authority atau Otoritas Pelabuhan, apa yang dimaksud dengan sah bandar dan apa yang dimaksud dengan Pelindo. Kemudian langkah-langkah ke depan bahwa Pelabuhan Makassar terutama mudah-mudahan saya berharap kita akan membutuhkan lagi tenaga-tenaga profesional, tenaga-tenaga yang mempunyai ahli di dalam bidang pelabuhan khususnya. Jadi saya berharap nanti adik-adik bisa tamat, bisa lulus, kemudian bisa masuk ke negeri di perhubungan dan nanti bisa ditempatkan di Port Otoritas Pelabuhan atau mungkin yang nautik tekniknya pun bisa jadi Harbor Master. Semua kita harus mempunyai cita-cita. Semua kita harus mempunyai angan-angan ke depan lebih baik. Karena saya mengingat saya lebih mudah mendidik pelabuhan-pelabuhan itu kalau memang itu lulusan-lulusan yang ahli bidang pelabuhan. Kita akan lebih mudah lagi kapal bisa berlayar dengan ahli-ahli yang mempunyai juga nautik teknik tentang perkapalan. Bahwa kedepannya bahwa taruna-taruni PIP Makassar harus bisa menguasai dan bisa menjadi suatu
pemimpin besar, mau itu di daerah sendiri ataupun lebih luas lagi, ya bisa ke kancah internasional, bisa mengelola pelabuhan di dalam negaranya, bisa melayarkan kapal sampai ke Eropa dan sampai ke Amerika. Ya. Nah, kemudian salah satu tata tertib ya harus adik-adik taati dan ikuti dalam satu pendidikan, itu harus ikut di dalamnya. Kemudian saya akan mengembangkan lagi masalah adik-adik taruna-taruni yang lulusan nantinya memiliki nautik dan teknik dan akan bekerja di atas kapal. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa pembelajaran ini memang sangat minim, ya. Saya hanya mengingatkan bagaimana adik-adik harus belajar tentang peraturan dan perundang-undangan. Peraturan dan perundang-undangan yang namanya Undang-Undang 17 tahun 2008, ya. Mungkin ini juga sering dibaca-baca dan di dalam pembelajaran pun mungkin sudah ada sebagian, ya, tidak sepenuhnya ada sebagian. Karena itu adalah acuan untuk bagaimana nanti pada saat adik-adik tamat menjadi seorang perwira pelayan besar dan menjadi seorang muallim atau menjadi seorang masinis. Ingatan atau mungkin sepengetahuan saya atau pengalaman saya, karena saya juga pelaut, jadi saya hanya mengingatkan beberapa saya telah menjadi sahabat dan kaki Batam atau di Banjarmasin. Banyak lagi pelaut-pelaut yang memang sudah keluar dari dedikasi menjadi bukan lagi menjadi seorang pelaut yang handal, tapi menjadi seorang pelaut yang sudah melakukan tindak-tindak kriminal. Seperti apa sih contohnya? Satu, setelah di atas kapal lupa, kemudian bisa jadi seorang pelaut, bisa seorang nakoda, kemudian melayarkan, akhirnya juga di situ bisa melakukan tindak-tindakan hal-hal yang di luar batas. Seperti apa? Seperti yang banyak sekarang terjadi, yaitu tentang seorang nakoda atau seorang muallim atau seorang masinis atau seorang ABK kapal menjual minyak. Di atas kapal bisa menjual minyak. Kenapa bisa menjual minyak? Padahal adik-adik adalah mempunyai pelaut-pelaut yang memiliki jasa-jasa yang sekolah tinggi yang harus ditaati. Nah, itu kadang-kadang kondisi yang memang terjadi seperti itu, pengalaman di lapangan seperti itu. Oke, ini buat taruna-taruni yang mungkin nanti ke depannya untuk diingat. Besok, oh iya ya, saya ingat juga waktu Pak Bambang Kepala Otoritas Pelabuhan bercerita tentang tindak pidana yang namanya pembuangan minyak atau penjualan minyak misalnya. Pada saat nanti setelah duduki menjadi perwira kapal, harus diingat itu, jangan lakukan hal-hal yang merugikan, yang tidak menguntungkan bagi adik-adik semua. Ingat bahwa pendidikan yang disandang oleh PIB Makassar bukan untuk mengarah demikian, tapi untuk menciptakan adik-adik menjadi seorang pelaut-pelaut yang handal dan yang profesional. Ini harapan saya ke depan. Kemudian ada beberapa bagian yang mungkin ingin dijelaskan lagi, silakan adik-adik mungkin yang arah mana yang ingin bertanya tentang dua sisi, tentang pelabuhan khususnya tentang di ALK-nya, kemudian tentang kondisi dan keadaan kapal, apa dan tugas dan fungsi saya bila mana saya nanti menduduki menjadi seorang perwira kapal. Apa kira-kira saya kalau masuk pelabuhan yang mempunyai persyaratan pelabuhan yang bersyarat internasional, saya harus belajar dari sekarang. Karena saat menjadi suatu malah kapal, nakoda kapal, atau pelabuhan harus menguasai dalam bidang hal. Ini kira-kira gambaran yang saya berikan pada adik-adik semua. Ya, saya lebih suka, tadinya saya berharap bisa bertatap muka, tapi karena pandemi sehingga keterbatasan untuk saling bertemu, tapi tidak kemungkinan juga kita dengan cara berbicara dengan cara virtual. Nah, saya berharap mudah-mudahan apa yang saya jelaskan secara singkat ini juga menjadi suatu
acuan menjadi satu bagian dari pengalaman dan pengetahuan yang mungkin nanti bekal adik-adik pada saat lulus dari PIP Makassar untuk menduduki jabatan-jabatan atau menduduki seorang nakoda atau menjadi seorang besok menjadi seorang pelabuhan atau bekerja menjadi suatu pusat-pusat pelayanan yang harus dituntut ke depannya lebih baik. Demikian mungkin silakan saya lebih banyak tanya jawab dengan adik-adik taruna-taruni khusus dengan KLK dan Autik ini, silakan yang akan bertanya catat, kemudian insya Allah saya akan bisa untuk menjelaskan, bila mana saya menjelaskan nanti akan menjadi suatu bahan bagi saya ke depannya untuk pertimbangan-pertimbangan. Putus atau Masih nyambung dulu. Itu juga di komplain. Tapi tetap connect kan? Connect Pak. Connect, kita connect. Oke, ada taruna-taruni yang ingin bertanya bisa melalui chat YouTube link Politeknik Umum Pelayaran Makassar. Salah teknis di layarnya itu. Tapi connect. Kalau ada pertanyaan langsung bisa nggak? harus bisa ya Pertanyaan langsung ya. Yang ingin bertanya secara langsung lewat Zoom. langsung aja nggak apa-apa. Ya, langsung bertanya. Soalnya kedengaran bisa kan? Oper mandi gimana Pak? Bisa? Mohon maaf Pak, kesalahan. Pak. Makanya Tapi ada aja. Kita ketik dan plat nomor. Mungkin dari YouTube ada yang bertanya. Recording in progress. Oke. Oke, taruna-taruni dengan suara saya deh. yang dengar ini Iya, yang ingin bertanya sama Bapak Pembangunan boleh melambaikan tangan. Mungkin adik Paul Domansa. tidak ada. Oh, cukup jelas ya. Siap. Taruna-taruni yang ingin bertanya, tolong dilambaikan tangan atau hands up di layar Zoom-nya masing-masing. Ada Rio Aulia. Ada Rio Aulia. Taruna muda Rio Aulia. Dengan suara saya? Buat adik taruna-taruni, silakan mau tanya umum bebas silakan ya. Kalau ada satu pertanyaan memang di luar konteks ini, silakan saja. Silakan, mungkin banyak pengalaman Pak. Pengalaman saya waktu saya jadi kadek Pak begini, atau di KLK-nya Pak saya disuruh-suruh ini Pak, bahwa pelayanan di Bapak bilang pelayanan di otoritas pelabuhan atau di pelabuhan di Kementerian Perhubungan kita sudah bebas dari anti korupsi. Tapi masih ada Pak, saya disuruh-suruh begini atau begini. Kan itu artinya kita berdiskus ke sini. Ya saya ingin diskusi dan ingin sekali memberikan suatu ujangan Pak ya.
yang selama ini yang saya dapati di lapangan seperti apa. Nah, silakan ada taruna-taruni yang mau punya pendapat atau yang mau koreksi tentang pelabuhan, boleh juga. Atau mau koreksi tentang pekerjaan-pekerjaan yang Sabandar, boleh juga. Nanti kita dapat pemasukan, kita harus era keterbukaan ini, silakan saja. Yang mana di dalam suatu pengetahuan dari adik-adik sendiri yang memang selama ini mungkin belayar masuk ke luar negeri, wah kalau di luar negeri seperti ini, tapi saya masuk di pelabuhan-pelabuhan ini seperti ini. Silakan. Taruni itu suruh taruni itu suka bertanya. Taruni yang itu cuma cek. Coba Taruni. Coba saya mau Taruni satu orang yang bertanya. Yang dengar suara saya Taruni, tolong dijawab. Fadila Mur. Fadila itu cowok. Kedengaran nggak suaranya? Oke, Taruni Uswatun Hasanah. Dengar suara saya, Dek. Uswatun. Oke, saya cek sound lagi. Taruni, suara saya terdengar di situ, Dek. Siap, Bu. Siap. Tolong disiapkan pertanyaan. Danmennya mana itu? Danmen. Danmennya ada nggak? Danmen, apa ikut link Zoom ini? Kayaknya dia lewat YouTube dia kayaknya. Ada? YouTube dia Ya kayaknya. Pak. Danmennya itu suruh tanya. Oh, staff yang lain. Taruni Uswatun Hasanah. Mic-nya taruh sama sound itu. Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan, Dek. Taruna muda atas nama Agung Ambassador izin bertanya. Oke, silakan. Apakah KPLP termasuk dalam ini, Bu? Apakah KPLP termasuk dalam organisasi perhubungan laut, Bu? Dalam bidang perhubungan, Bu? Oke, yang ada di sini jawab, Pak. Boleh. Siapa dari siapa? Muhammad Sumardi, Pak. Ya. Jadi terima kasih atas jawabannya bahwa bagaimana dengan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai atau KPLP. KPLP masuk dalam organisasi Kementerian Perhubungan tidak? Ya. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang organisasi dulu, bahwa di kantor Sabandar itu ada yang namanya bidang-bidang dipegang oleh sebagai Hammasar pimpinannya. Kemudian di bawahnya ada beberapa bidang tentang kelektoran kapal,
bidang kepelabuhanannya. Kalau di sini sudah diambil sama otoritas pelabuhan, jadi bidang KPLP. Nah, KPLP itu adalah salah satu bagian daripada sah bandar itu sendiri. Jadi di dalam sah bandar di dalamnya ada yang namanya KPLP, ada yang namanya tentang dokumen dan sertifikasi, dan bagaimana tentang, dan ada juga tentang pelaksanaan bagian keuangannya, bagian administrasi, bagian itu adalah satu bagian yang di dalam organisasi. Nah, kemudian saya akan tarik tentang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). KPLP itu ada yang dipimpin langsung dari pusatnya adalah oleh Direktur KPLP yang namanya, kalau ada yang kenal kalau di luar negeri itu CN Coast Guard. Nah, itu adalah bagian dari KPLP atau namanya CN Coast Guard. Kemudian di dalam KPLP itu terbagi di semua unit pelaksana teknis atau di semua di daerah-daerah pasti ada KPLP-nya yang dipakai sekarang bajunya seperti ini. Dulu pada identiknya yang dipakai baju saya ini adalah KPLP. Nah, kemudian tugas dan fungsi dari KPLP bagaimana untuk menjaga keamanan laut di daerah bandar atau di daerah sekitaran wilayah kerja batasan pekerjaan di wilayah kerja pelabuhan yang tadi saya sebutkan bahwa otoritas pelabuhan mempunyai wilayah kerjanya yang saya sebutkan tadi dari pusatnya biar saya paham. Kalau saya sebutkan kualitasnya harus dilihat buku, mulai dari Potere, mulai dari Lai, mulai sampai mana CPI, itu adalah bagian wilayah kerja. Nah, itu salah satu KPLP adalah tugasnya untuk mengawasi hal. Dengan apa pengawasannya? Dengan kapalnya, karena KPLP dibekali oleh kapal patroli atau kapal-kapal negara yang namanya KN. Ada KN 75, KN 25, ada KN 501 dan jenis beberapa nomor-nomor itu sudah tercantum di Sabang sampai Merauke. Nah, jangan salah, di situ ada juga kapal-kapal navigasi. Kapal KPLP dan kapal navigasi sama-sama platnya juga mirip semua, mereka memakai strip kuning dan biru, orange. Nah, bagaimana dong nanti di koordinir laut navigasi atau KPLP? Kan? Nah, di situ ada yang namanya, kalau KPLP ditulis namanya KPLP, kapal KN Incarung misalnya, atau KN Telaga. Nah, itu ditulis dengan besar-besar ada tulisan KPLP, berarti itu adalah kapal-kapal KPLP. KPLP itu mempunyai induk yang terbesar, pusatnya di Jakarta, dia mempunyai juga armada-armadanya. Armada-armadanya salah satu di Surabaya ada, di Tanjung Pinang atau di Tanjung Uban juga ada. Dan khusus itu adalah kapal-kapal negara yang dipegang oleh KPLP, khusus bukan di bawah Samandar, tapi dia KPLP sendiri yang dipegang oleh kepala armada. Namanya untuk wilayah Indonesia Timur itu ada di mana? Indonesia Tengah, ada di Uban, dan Indonesia bagian tengahnya ada di timurnya di Surabaya. Nah, itu bedanya apa yang dimaksudkan KPLP dan perbedaan antara KPLP dengan navigasi juga saya jelaskan sebelum ada tanya sama sejauh itu, karena di laut itu ada kapal-kapal juga yang jenisnya sama. Nah, jadi KPLP itu adalah tetap di bawah naungan Kementerian Perhubungan, di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan kemudian KPLP juga adalah bagian dari pendukung di kantor Sah Bandar. Nah, itu yang dinamakan KPLP, yang namanya kalau di luar, kalau pernah belayar di luar nanti, itu yang namanya CN Coast Guard. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan undang-undang 17-nya berbunyi CN Coast Guard, kita akan berubah menjadi CN Coast Guard. Untuk sementara masih berbunyi KPLP. Demikian. Terima kasih Pak. Bagaimana Adik Muhammad Sumardi?
jelas Siap, ya. terima kasih Pak atas penyampaiannya Pak. Terima kasih Dek. Selanjutnya pertanyaan dari Kalau nggak ada saya mau lanjut lagi. Oh, Ada pertanyaan? ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya lanjut soalnya. Taruni ada lagi pertanyaannya, Adik Citra Kurnia mungkin Taruni mewakili. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya lanjut dulu ya sambil nanti ada di Taruni silakan menjelaskan. Kemudian nanti kalau ada catat, silakan kalau ada yang bertanya ya. Pertanyaan saya umum, silakan aja kalau memang di luar konteks ini silakan ada di Taruni ya. Artinya sama, saya juga dari sekolah pendidikan pelayaran juga. Dan saya menduduki sekarang menjadi kepala pelabuhan juga bukan berarti tidak mempunyai satu pengetahuan seperti adik-adik, semua sama. Saya juga belajar di sekolah pendidikan pelayaran dan kemudian saya pengalaman juga sama, saya pernah belayar dan sebagainya dan kemudian menjadi pegawai tim. Nah itu saya akan lanjutkan sedikit ya karena ada beberapa bahan yang mungkin untuk sebagai pengetahuan ada di Taruna semua bahwa negara Indonesia juga sudah memulai kita sudah mulai standarisasi yang namanya standarisasi bebas dari korupsi. Pelayanan-pelayanan yang sudah bersih, pelayanan-pelayanan yang sudah menuju ke arah globalisasi secara IT. Dan kemudian saya jelaskan masalah motor pelabuhan kembali bahwa motor pelabuhan juga sudah berbasis dengan IT semua sistem penyandaran, sistem pelaporan apapun bentuknya itu sudah memakai standar IT. Jadi salah satu saya berikan contoh bagaimana pada suatu saat nanti taruna-taruni ini menjadi seorang pelaut, kemudian membawa kapalnya dan masuk di dalam perairan Port of Makassar. Pada saat akan menyandarkan kapal, itu semua sudah berbasis IT. Sudah tidak ada lagi berkomunikasi dengan bertatap muka. Tidak lagi datang ke kantor membawa sertifikat dokumennya bahwa kapal kami mau sandar, bahwa saya kapalnya lapor saya datang, bahwa semua itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah kita tinggalkan jauh-jauh, bahwa nanti pada saat Anda taruna-taruni mendatangkan kapal hanya melapor pada port kontrol bahwa kapal kami datang dan kemudian secara penyandaran kapal dan melakukan kegiatan dan bongkar muat sudah diurus melalui sistem ID. Itu salah satu cara sistem kerja di Otos Pelabuhan. Setelah melakukan kegiatan bongkar muat, berapa lama hitungannya sudah kita batasi. Jadi tidak bisa berlama-lama juga di pelabuhan. Ya, jadi pelabuhan ada batasannya juga karena sesuai dengan gross tonnage, sesuai dengan muatan, semua kapal akan dihitung berapa lamanya dan kegiatan di pelabuhan itu sendiri. Kemudian pada saat kapal sudah selesai muatan, kemudian prepare semua, kapten akan memberangkatkan kapal. Bahwa kapal sudah tidak lagi kapten atau nakoda atau agen kapal itu sendiri untuk datang ke kantor meminta untuk keberangkatan kapal bahwa kapal sudah selesai. Itu semua dengan standarisasi dengan ID. Jadi semua cukup hanya di kantor, kemudian untuk melaporkan dan kapal bisa untuk berlayar. Kira-kira itu bahwa organisasi di Pelabuhan Makassar biar dari semua tahu bahwa kita juga sudah memakai standarisasi ID. Apa yang diterapkan di pelabuhan sama halnya dengan pendidikan yang ada sekolah di pelayaran kita, bahwa semua juga berstandarisasi, apalagi berbasis virtual, kita tidak bisa masuk dalam matematik, tapi tetap masih bertatap muka dalam bentuk virtual dan mendapatkan pengetahuan yang tetap tidak akan terlepas dari ilmu dan pendidikan pelayaran. Itu salah satu tambahan yang saya berikan. Ini terjadi semua bukan hanya di Makassar, sudah hampir 80% kita di pelabuhan-pelabuhan utama atau di pelabuhan-pelabuhan kelas 1 yang ada di seluruh Indonesia itu sudah berbasis dengan sistem Singapornet.
atau sistem IT. Semua penyelenggaraan anak-anak kapal semua sudah diatur, dan kemudian tidak lagi mengalami satu kesulitan untuk adik-adik yang bekerja menjadi perusahaan-perusahaan pelayar, yang bekerja di perusahaan-perusahaan pelayaran yang khususnya KLK, nanti sudah tidak lagi harus mencari-cari ke pelabuhan atau untuk bertatap muka atau untuk pejabat-pejabat pelabuhan. Semua sudah standarisasi dengan sistem basic IT. Nah demikian juga dengan adik-adik yang taruna-taruni yang lulusan nanti yang insya Allah bisa lulus dengan laut-lautnya seperti itu. Dan saya berharap semua jangan lupa ya, walaupun tetap di rumah belajar ya, jangan main-main, tetap belajar, baca semua pengetahuan, baca regulasi yang ada di pengembangan tentang pelabuhan ya, tinggal di Google saja ya, atau yang adik-adik yang nautik teknik juga harus mengikuti tentang standarisasi maritime organization ya. Kita jangan sampai tertinggal bagaimana tentang apa saja yang sudah diratifikasi, pengembangan, bagaimana SCCW dan sebagainya, semua harus bisa dipelajari. Pembelajaran di sekolah tidak akan cukup kalau tidak juga didapetin dari luar ya. Semua pendidikan di sekolah atau di asrama juga terbatas ya, karena mendapatkan pengetahuan yang sekarang ternyata di dalam lapangan itu juga banyak hal pengalaman yang mungkin taruna juga yang baru dapetin yang ternyata tidak ada di sekolah gitu. Nah itu salah satu itu. Tapi basic dari segalanya adalah pendidikan di IP Makassar ini sebagai kampus, di mana kampus ini kampus yang cukup besar, kampus yang memang harus kebanggaan ya, bagi taruna-taruni yang kelak kemudian hari menjadi suatu sorok internasional ya, bahwa bisa membawa tentang dunia pelayaran atau dunia pelabuhan itu di kancah internasional. Saya yakin adik-adik kita yang lulusan dari sini tunjukkan dedikasi yang tinggi, tunjukkan juga sebagai taruna-taruni ya, yang memiliki pendidikan, bahwa Makassar kita kedepannya akan bersama dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain, bahkan dengan pelabuhan-pelabuhan internasional ya. Pelabuhan-pelabuhan Makassar besar wilayah kerjanya, cuma memang masih untuk saat-saat sekarang perekonomian mungkin karena pandemi atau juga mungkin perekonomian yang masih kurang. Insya Allah dengan membangun satu pelabuhan nanti ada yang lihat semua tentang Makassar Newport yang terbaru, itu ada pelabuhan kontainer yang terbesar nanti untuk wilayah timur dan mungkin akan bersaing dengan wilayah-wilayah Asia Tenggara. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Silakan nanti saya kasih juga jeda waktu, sama ada yang memberikan atau yang bertanya atau untuk apapun, silakan yang bisa sharing dengan kita semua di sini, yang mungkin untuk pemasukan adik-adik semua. Ya, silakan. Oke, mungkin ada Saiful Bahri, ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin Ibu, mohon izin Bapak. Ya, silakan. Pada kesempatan kali ini saya Saiful Bahri selaku taruna dewasa semester 8 jurusan Pelaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan atau KLK. Di sini saya ingin bertanya dan mungkin sedikit sharing Pak, selama saya melakukan praktek darat Pak. Mohon izin, kan tadi Bapak telah mengatakan bahwa sistem-sistem di pelabuhan telah menggunakan sistem IT Pak ya. Sistem IT yaitu berbasis teknologi semua. Dan kemarin saya melaksanakan praktek darat di Surabaya Pak, yang bagaimana OTPD-nya selaku pelabuhan utama. Nah, sekarang kan sudah berbasis Sinapomen Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan juga Pak, bagaimana
sistem Inaponet ini bisa berjalan untuk kelas-kelas yang lain Pak. Yang saya ketahui bahwa Inaponet ini masih berlaku di kelas-kelas utama saja Pak. Apakah untuk kelas 2, 3, dan 4 akan diberlakukan juga Pak? Karena yang saya ketahui bahwa Inaponet ini hanya berlaku di kelas-kelas utama saja Pak. Jadi mohon informasinya Pak, karena kita juga butuh bagaimana sistem pelabuhan untuk kelas-kelas yang lainnya Pak, selain kelas utama ini Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih Dek. Karena saya sangat senang berarti karena selama ini praktek sudah intens juga ya tentang apa yang dimaksud dari Inaponet. Ya, cuma mungkin nanti next ya kalau buat adik-adiknya lagi taruni kalau praktek itu mungkin 1 tahun ya untuk darat. Kalau bisa jangan satu tempat, ya kan misalnya di Surabaya atau nanti pindah ke Semarang atau pindah ke Banjarmasin atau kemana, harus kan tuh. Jadi biar banyak pengalaman. Nah, jadi bukan hanya di satu tempat saja. Itu mudah-mudahan nanti kedepannya seperti itu. Jadi oke, saya jelaskan masalah Inaponet. Inaponet yang berbasis dengan IT ini, ya. Ini memang waktu launching pertama itu tidak semua pelabuhan. Hanya ada pelabuhan utama seperti Makassar, Surabaya, Tanjung Priok atau Tanjung sama dengan Surabaya, ya, dan ada beberapa lagi tempat di daerah Sorong, Ambon dan sebagainya. Ada beberapa di kelas 1 yang memakai basis Inaponet termasuk di Banjarmasin. Kemudian bagaimana Pak? Saya ingin tahu informasinya bahwa Inaponet itu yang saya tahu hanya di pelabuhan-pelabuhan utama. Dan bagaimana di pelabuhan-pelabuhan kelas 3 dan kelas 4 untuk perkembangan seluruhnya. Pada prinsipnya Inaponet itu berbasis dengan dengan IT. Insya Allah semua bahwa program dari pemerintah semua kantor-kantor pelayaran yang melayani tentang pelabuhan dan perkapalan semua akan menggunakan basis Inaponet. Untuk hal itu ada beberapa hal yang bertahap yang memang tidak seluruhnya bisa dilaksanakan, mengingat satu dari anggaran mungkin yang masih belum mencukupi. Kedua dari daerah-daerah yang memang masih sulit untuk dijangkau dengan IT. Banyak signalnya yang tidak jalan dan tidak apa. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan semua akan diusahakan bisa berbasis IT. Pelabuhan di Indonesia ini hampir ada 300 pelabuhan yang dipegang oleh yang dibawahi oleh Dirjen Perubahan Laut yang menjadi kepala UPT-UPT-nya yang ada dikenal dengan kantor sah bandar, kantor otoritas, kantor KSOP, kantor UPP, ya kan? Itu semua kita akan meranahkan semua pada prinsipnya nanti kepada Inaponet. Nah ini ada beberapa bagian mungkin yang bertahap. Sekarang dari 300 pelabuhan hampir sekitar 60%-nya sudah masuk dengan Inaponet, termasuk yang kelas 2. Ya. Cuma yang belum sesempurna mungkin, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Nah ini salah satu mudah-mudahan nanti juga pengetahuan yang ada dimiliki pada saat praktek, pada saat nanti sekolah dan kemudian nanti besok masuk pegawai negeri, ya tuntutan dari adik-adik itu sendiri bahwa adik-adik Taruna harus bukan menjadi orang Taruna lagi dan harus mempunyai pemikiran ke arah depan yang lebih baik, bahwa pengalaman-pengalaman yang didapati insya Allah menjadi sumbangsi untuk kita semua. Ya, jangan lupa nanti selesai bisa bekerja di suatu perusahaan pelayanan yang besar, kemudian bisa pengetahuannya, terus kemudian masih meluangkan waktu, saya ingin jadi pegawai negeri, ikut tes di dalam pegawai negeri, dan kemudian pengetahuan-pengetahuan yang secara didapati bangsa dan negara pasti menunggu dari pengetahuan-pengetahuan ada di Taruna dan tahun ini semua. Kira-kira itu yang bisa kami jelaskan. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana adik Saiful Bahri, cukup jelas?
Siap, sangat jelas sekali Bu. Semoga apa yang disampaikan bisa kami lebih dalami dalam proses pembelajaran ke depannya Bu. Oke, makasih ya Dek ya. Ya Bu. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari adik Taruna Taruni. Sampai jam 12 saja. Mohon izin Pak, ada pertanyaan dari link YouTube atas nama Muhammad Syarun Ramadan Taruna Mandya. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mendapatkan kolam pelabuhan yang relatif tenang pada pelabuhan yang terbuka terhadap laut Pak? Ulang lagi sekali. Bagaimana cara mendapatkan kolam pelabuhan yang relatif tenang pada pelabuhan yang terbuka terhadap laut? Ya. Oke, terima kasih. Jadi bagus, ada pertanyaan. Kalau nggak tetap buka mungkin bisa ambil di YouTube atau ambil di Google nih pertanyaannya ya. Oke, nggak apa-apa, bagus. Saya sangat setuju. Bagaimana orang pelabuhan itu akan membangun satu pelabuhan yang memang pelabuhan itu jangan di laut terbuka tapi tidak ada gelombang masuk di dalam, kemudian kapal dalam keadaan kegiatan bongkar muat di dalam itu dalam keadaan tenang, dalam arti dalam keadaan yang memang stabil. Nah, salah satu mungkin kita nggak usah jauh-jauh, saya ambil contoh di Pelabuhan Makassar. Pelabuhan Makassar kan kita sudah pasang namanya breakwater ya, atau pemecah ombak yang namanya sekarang pulau apa ya, samping Pulau Lale itu ya. Nah, di situ ada lo Taruna Taruni lihat tuh di depan samping Pulau Lai itu ada namanya breakwater yang dibangun oleh Water Pelabuhan sepanjang kurang lebih sekitar 5 kilo deh itu. Nah, tapi ternyata sekarang breakwater itu ditempatin oleh orang-orang atau dihuni oleh manusia-manusia tinggal di situ, bahkan dipakai untuk kegiatan pariwisata, pakai kegiatan untuk berenang atau motong bakar-bakar ikan di situ. Nah kalau iya, apel busuk ya, apel busuk. Bahkan katanya kalau mau berobat melakukan kegiatan berenang. Nah mungkin biar ada yang paham bahwa breakwater itu dibangun oleh Perhutanan Laut sejak tahun 2014. Nah pada saat itu hanya berupa lautan, kemudian direklamasi dan kemudian ditanam dengan batu-batu dan untuk air tidak atau laut tidak masuk di dalam kolam sehingga dalam keadaan bisa masuk ke kolam itu dalam keadaan kapal dalam keadaan tenang. Dan fungsi dari suatu breakwater seperti itu. Dan mungkin juga bahwa breakwater itu tidak boleh dihuni oleh orang-orang yang dalam keadaan kosong. Tapi ternyata sekarang banyak penghuninya. Bagaimana itu Pak penghuninya? Nah akhirnya anak beranak ke situ kan. Nah yang kita takutin itu breakwater bukan masalah penghuni numpang di situ atau tinggal di situ, walaupun mereka bilang tidak dengan permanen. Tapi artinya breakwater fungsi dan tugasnya bukan itu. Adalah bagaimana untuk menjaga pemecah ombak. Yang kita takutin bagaimana kalau misalnya ada badai. Nah, ada badai, orang-orang yang tinggal di situ akhirnya kena badai. Kira-kira mengakibatkan kematian dan sebagainya. Itu kan semua tidak ada yang menjamin atau menggaransi bagaimana kondisi keadaan badai. Terus kedua, juga itu larangan keras bahwa di breakwater itu salah satu tidak boleh tinggal di situ. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi kita kembalikan lagi, itu dengan cara melakukan pemecah ombak dengan memasang breakwater, kemudian apa tujuannya? Ya tujuannya agar kapal masuk dalam suatu pelabuhan dalam keadaan kondisi stabil, dalam keadaan tenang. Nah, dalam kegiatan bongkar muat kan ada hitungannya. Jadi kondisi kapal harus memang benar-benar dalam keadaan koordinat nol, sehingga kapal bisa melakukan kegiatan muat dan bongkar dalam keadaan yang baik. Salah satu itu, dan ada juga di tempat-tempat lain yang memang belum ada breakwater, ya, paling dengan pulau-pulau. Tapi pada prinsipnya semakin lama kegiatan kapal makin masuk makin banyak, pasti dalam keadaan kondisi laut harus aman.
salah satu otor pelabuhan harus bisa mengembangkan itu. Itu ada di ranahnya otor pelabuhan. Bagaimana mengembangkan satu pelabuhan dalam keadaan kondisi baik, tenang di dalam wilayah kerjanya, sehingga kegiatan-kegiatan kapal yang keluar masuk dalam keadaan benar-benar sempurna, dalam kegiatan bongkar dan muat tidak dipengaruhi oleh cuaca dan apa dan sebagainya. Demikian kira-kira yang saya bisa sampaikan. Oke Pak, terima kasih. Mungkin sesi tanya jawab kami close ya Pak ya. Terima kasih untuk taruna-taruni Politeknik Ilmu Atau saya ada tambahan dikit ya. Boleh Pak. Saya mungkin bisa pesan pada adik-adik taruna-taruni, khusus di taruna-taruni KLK ya, yang nanti praktek yang atau yang sudah praktek, mungkin sarannya bisa saja dalam hati pada tertawa bahwa praktek di satu perusahaan pelayaran, dan saya ingatkan lagi bahwa pelabuhan-pelabuhan sudah berbasis dengan IT. Jadi tidak lagi harus datang-datang di malam hari, datang-datang di jam-jam kerja, dan manfaatkan bahwa semua sudah adik-adik harus belajar dengan sisi IT. Terus kedua, bagaimana dengan pelabuhan-pelabuhan yang masih belum memiliki sistem Inapornet, yang masih datang-datang, membawa surat. Dan saya ingatkan bahwa taruna-taruni harus mempunyai dedikasi yang tinggi, mempunyai predikat yang tinggi, lulusan atau yang menyandang masih menjadi taruna-taruni PIP Makassar ya. Saya ingatkan, mungkin saling mengingatkan juga. Ya, jangan lagi kalau disuruh-suruh sama perusahaan, kemudian untuk minta kapal portiran atau bandar datang untuk meminta kapal belayar atau apapun, kapal mau sandar atau apa dan sebagainya, terus disuruh-suruh yang tidak benar. Ya, jadi saya ingatkan bahwa pelabuhan sudah tidak ada lagi yang begituan. Oh iya Pak, masih ada. Ya, tapi saya berharap dari adik-adik taruna-taruni juga yang harus bisa menjaganya. Ya, jangan sampai kapal belayar, karena kapal belayar di Kemensa Bandar bisa berbicara-bicara kong hal-hal yang sehingga mengakibatkan tertangkapnya ya di pelabuhan banyak OTT. Awas ya, saya ingatkan itu ya. Jadi ingatkan juga adik-adik sama pimpinan perusahaannya bila mana dia praktik di tempat, bahwa jangan lagi bermain-main begitu, bahwa kita sudah tidak pelabuhan tidak ada begitu ya. Ada bagian begitu ya, itu oknum-oknum saja gitu. Yang hal itu jangan diikutin ya. Saya berpesan pada KLK nih yang khusus untuk darat ya, jangan sampai hal-hal itu mengikuti arus-arus yang demikian ya. Jangan sampai kan adik-adik menjadi taruna-taruni besok menjadi pekerja di perusahaan pelayaran yang handal atau menjadi suatu pejabat-pejabat pemerintah nanti kemudian hari. Itu harus ditata dan secara ramah, positifnya dan sebagainya. Saya dipaksa Pak, jangan mau. Jangan mau. Kalau dipaksa begitu harus berani berteriak dan bersuara untuk kebenaran. Ya, artinya jangan lagi dipaksa-paksa untuk ketemu dengan orang, untuk mengantarkan sesuatu barang, sehingga untuk membuat sesuatu mengakibatkan adik-adik sendiri yang merugi di situ ya. Nah ini bahwa atas nama sekolah yang PIP Makassar yang cukup terkenal, sekolah yang bagus ya, dan kita harus menjadi taruna-taruna yang baik dan bagus juga ya. Pesan saya itu, saya laku otor pelabuhan ya, kita mungkin suatu saat saya melihat adik-adik sudah menjadi seorang perwira kapal, sudah melihat lagi nanti besok menjadi seorang perusahaan pelayaran, memegang kepala cabang dan sebagainya, atau mungkin kemudian hari bisa berkumpul lagi dengan saya di pemerintahan. Saya hanya pesan seperti itu. Artinya pakai ilmu setinggi mungkin, belajar dan manfaatin semua, walaupun secara ritual tetap harus belajar ya, belajar ya, jangan lupa, karena kebanggaan taruna adalah kebanggaan dari dosen-dosen BPIP. Saya juga bangga, melihat sekolahnya juga bangga. Terus saya juga mungkin orang tuanya lebih bangga lagi melihat taruna-taruni di PIP Makassar ini. Ya, saya hanya pesan itu. Yang terakhir buat adik-adik yang KTK, khususnya yang KLK, ya, jangan melakukan hal-hal yang merugikan diri. Berani bersuara, berani berteriak untuk kebenaran, ya.
jangan nggak usah takut, ya, nggak usah takut daripada kita melakukan hal-hal di pelabuhan yang mengakibatkan tertangkap sehingga memasukin jadi unsur-unsur pidana. Demikian itu pesan saya. Untuk pelaut-pelautnya nih, yang teknik dan tahun nautik juga sama. Belajar tentang pengetahuan, awas jangan lupa. Anda juga harus belajar tentang pelabuhan, ya. Jangan sampai nol sekali seorang pelaut tidak mengerti tentang pelabuhan. Ya, jangan bisa hanya bawa kapal, menyandarkan kapal, terus membawa kapal itu bagaimana, belayar dengan tenang dan sebagainya. Tidak. Bahwa pelaut pun harus menguasai tentang pelabuhan, ya. Pelabuhan-pelabuhan mana yang kelas utama, pelabuhan-pelabuhan mana yang kelas 1, mana pelabuhan-pelabuhan yang memang sudah berbasis dengan sistem IT, dan pelabuhan-pelabuhan yang masih standarisasi ini. Karena harus mengerti tentang pelabuhan, jangan hanya mengerti tentang kapal. Demikian juga dengan KTK, ALK harus mengerti tentang perkapalan. Semua wajib harus mengetahui itu karena kait-mengkait dari satu kesatuan bagian yang memang akan suatu saat bekerja dengan dunia-dunia sendiri. Demikian mungkin saya sampaikan. Terima kasih buat adik-adik taruna-taruni, semoga bermanfaat. Saya luangkan waktu ini dari kantor, ya. Saya ingin sekali sebenarnya bertatap muka. Bertatap muka, saya ingin banyak sekali hal-hal yang ingin saya sampaikan tentang regulasi dan perundang-undangan. Tapi mungkin karena pandemi begini kami terbatas. Demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa satu gambaran. Kepuasan mungkin tidak akan bisa puas karena mungkin ada sesuatu yang memang saya sampaikan belum waktunya untuk adik-adik taruna-taruni mengetahui, tapi minimum saya sudah memberi gambaran. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu, teman-teman semua, Pak, Kodir dan Bapak dan Kepala Direktur PIP. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan saya. Insya Allah saya mungkin pada waktu saya ingin bertatap muka sebelum mereka tamat, lulus menjadi seorang perwira pelayaran niaga, sebelum menjadi pengusaha-pengusaha yang terkenal besok di kemudian hari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Demikianlah kuliah umum yang bertemakan konsep Good Corporate Governance dalam kerangka kerja otoritas pelabuhan yang dibawakan oleh Bapak Gunawan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat buat taruna-taruni Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, menjadi motivasi untuk pengembangan pengetahuan taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar di masa yang akan datang. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus ya.